Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu sholat sunat isyraq? Sudah terjawab. Sudah terjawab kan? 62 boleh. 62 boleh. Tapi di rumah kami tidak ada jam bentuk iko buya. Mudah caranya. Tengok maghrib. Jam berapa maghrib? Itulah waktu isyraq. Jadi kalau maghrib hari iko 6.23, maghrib 6.23, berarti isyraq juga 6.23. Bagi yang tidak punya jam, cukup tengok maghrib. Di rumah hamba maghrib pun tidak ada bu ya. Rumah hantu lah tu. Maghrib pun tidak ada je. Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan. Orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari, satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf ibu-ibu, maaf. Ada orang tua mungkin tak sopan. Kau masalah fikih yang mau jolehkan. Malam tu nya junub. Lalu kemudian pas azan subuh tu nya junub. Inya berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Puasanya sah. Hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuh inya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya, loloknya lah itu mimpinya, junubnya sebab mimpi itu puasanya tidak rusak. Sebab mimpi bukan mimpi, mana bisa dipesan, tidak bisa di request mimpi. Ambo nak mimpi kering, nak mimpi basah, tidak bisa di request. Boleh. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh kok orang memberi nama? Tidak ada yang menyebut jamaah tabligh. Tabligh sebabnya menyampaikan ke pintu-pintu rumah orang. Ayo solat pak, ayo ke masjid pak, tabligh. Maka jamaah apa tu? Tabligh. Deknya kemana-mana membawa kompor, disebut orang jamaah kompor. Ada orang menyebutnya jamaah KUPJ gitu. Apa KUPJ? Kelompok ustad-ustad panjang janggut gitu. Aduh menyebut. Inya tidak ada menyebut dirinya jamaah tabligh. Ini jamaah adalah jamaah sunnah. Itu yang tepat. Sunnah artinya inya mengajak orang mengamalkan sunnah. Inya tidak tabligh akbar. Inya tidak ceramah. Inya mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid pak. Waang alun lahir ambulah ke masjid. Pesan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Ambo kau di Masjidil Haram lebih malam lah. Tapi nya tetap je mengajak ke pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang. Esok datang je. Esok datang. Lama-lama tersentuh hati Pak polisi kau. Ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi Kapolda. Selamanya jadi Kapolda di Pekanbaru, inya salat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu. Selamanya tugas di Pekanbaru, salat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inya salat di masjid itu
sodo polisi ikut sholat. Takut atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad sesudah orang ramai di masjid, ramai barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil semuanya. Maka banyak artis-artis tobat. Ustaz Dery Sulaiman tuh itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh jamaah tabligh. Artis-artis metal bertato. Ada orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Jadi kalau ada orang menyebut jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Jamaah tabligh berjubah, Nabi berjubah. Jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh berjanggut, Nabi berjanggut. Jadi kalau ada orang mengejek jubah, sorban sama janggut, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikut, tidak sanggup diam. Pernikahan ketika niat ingin berpisah tapi tak jadi karena pertimbangan. Orang ketika nikah itu kalau dia berniat, ambo berniat nikah 24 jam tunai, maka nikahnya nikah kontrak. Dalam Islam nikah kontrak haram, namanya nikah mut'ah. Zaman dulu pernah nikah mut'ah karena perang. Setelah tahun Khaybar diharamkan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh lagi. Tak boleh nikah kontrak. Aku nikahi engkau dengan kontrak sampai tanggal 5 boleh tunai. Tak boleh. Syiah yang nikah kontrak. Apa hukum azan di kuburan ketika menguburkan jenazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah nak masuk. Dalil dalam Islam kau 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Jangan diingat, payah halun sarapan mengingat 10. Ada dalam Quran menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur. Tak ada. Ada di hadis menyuruh kalau kamu mati azanlah di kubur. Tak ada. Ketiga, ijma'. Ada ijma', kesepakatan ulama kalau kamu mati azan di kubur. Tak ada. Ompek qiyas. Qiyas ada. Waktu anak lahir keluar di dunia, Nabi mengazankan cucunya Hasan, Husain. Adzanas salat ada dalam kitab Sunan Tirmidzi tentang Nabi mengazankan cucunya. Telinga sebelah kanan, kepala bayi sebelah kiri, telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan bayi. Yang kuek-kuek terjaganya. Kalau lahirnya diazankan, datangnya diazankan, maka waktu berangkat pergi pun diazankan. Dalilnya qiyas. Qiyas waktu lahir dengan waktu pergi. Ada dalam mazhab Syafi'i. Yang hendak membuat silakan. Yang hendak membuat tidak apa-apa karena bukan wajib. Tapi kalau ada orang mengazankan jenazah waktu nak masuk ke liang kubur atau waktu mau bangkit dari rumah, maka perbuatan itu ada sumbernya, di antaranya dalam sebagian mazhab Syafi'i. Bagaimana cara membayar fidyah puasa? Apa boleh diganti dengan uang? Aslinya awak makan sama fakir miskin. Dek Ambon tak bisa puasa, dek tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang nan tak tolak puasa, dek tua, dek sakit yang berkelanjutan. Syawal
Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, makin lama makin sakit, tidak sehat-sehat. Nama penyakitnya mah akut, nama penyakitnya diabetes akut, suntik insulin, tidak bisa puasa, maka bayar fidyah. Dek awak tidak puasa, awak masak, masakan itu yang diantar, aslinya memberikan masakan. Tak sanggup ngasih masakan, kasih beras. Tak sanggup kasih beras, uangkan senilai beras, seminim-minimnya 1 mud 7 on setengah. Tapi ambo menganjurkan jangan pakai batas minimum, tapi pakai porsi. Makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar langgam. Pagi lontong, berapa lontong di langgam? 10.000. Wah, itulah lontong VIP itulah. Pagi 10.000, makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. Itulah sama teh manis cendolnya 5 boleh, 10, 30, 40.000. 10 hari ndak puasa, 40.000. Oma awak umur 80 tahun ndak puasa, 30 hari, 40 1.200.000 bayarkan. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung sama awak, di bawahnya napas setengah. Sama Allah jangan hitung-hitung. Kalau 1.200.000 bayar 1.500.000. Kalau 1.500.000 kasih 2 juta. Seorang ibu sedang hamil. Ibu hamil biasa, lakinya hamil baru luar biasa. Ibu menyusui, kalau ndak sanggup puasa, apa wajib qadha atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Bumil, ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya, ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok, kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo kodok saja. Kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, kodok saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, lemah aja bang. Pakai USG namanya, ultrasonografi, USG, ultrasonografi, menengok anak. Kata anaknya. Anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa. Cari dokter yang amanah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi 2. Inya membayar qadha dan mesti membayar Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa surang karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar qadha dan ya, menurut mazhab Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Kok perlu mau jelaskan? Sebab kini banyak orang berbini laki-laki. Nauzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gila, penyakit umat Nabi Nuh, transgender, LGBT. Nauzubillah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa, ganti puasa. Anak satu anak ibu ndak puasa 90 hari, mengandung anak 30 hari ndak puasa, menyusukan tahun pertama
30 hari tidak puasa. Menyusukan tahun kedua, 30 hari tidak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya, sudahkah kau qadha puasamu? Maka ibu qadha. Setahun insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari sebulan. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari, 1 tahun inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun umurnya, puasa Senin Kamisnya ndak pernah tinggal. Nambo tanya, "Mak, waktu mengandung ambo dulu 90 hari ndak puasa? Mengandung adik ambo 90 hari lah lunas. Lunas ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha. Niatnya jangan puasa sunat. Niatnya qadha mengganti, dilaksanakan hari Senin hari Kamis, maka dapat pahala 2. Qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa hukumnya kalau wanita mencukur alis? Kenapa tak kau cukur sekalian rambutmu? La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Orang-orang Arab Badui perempuan sampai hari ini pakai tato. Nanti kalau pergi umrah, coba tengok perempuan Badui yang di sininya ada hitam-hitam. Di sini sama di sini. Di sini. Mereka pasti pakai tato sampai hari ini. Allah melaknat tukang buat tato, perempuan minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar, mengotak-atik, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, merapatkan, menjarangkan dan lain-lain. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, menyulam, menyuntik, kecuali yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak layak, ada orang giginya tak layak, menengok dia senyum kita tak tidur 3 malam. Itu kalau macam itu boleh. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Tapi yang sudah layak, yang sudah normal menjadi abnormal, menjadi tak normal, maka tak usah. Kau cantik bukan karena alismu yang di otak-atik dibelok, bukan. Setan punya kerja. Orang yang sudah oplas sekali, operasi plastik, dia mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Potong sini, suntik sini, tambah sini. Akhirnya mukanya yang asli cuma 1% aja. Yang lain tuh plastik semua, kresek semua. Bulu mata, ada orang bakar sampah, layu. Saya sarankan, saya sampaikan kepada semua muslimat, jangan kalian otak-atik. Kalian cantik bukan karena operasi plastik, tapi karena tahajud tengah malam, karena zikir, karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keponakan saya perempuan, anak kemanakan saya perempuan, saya sampaikan, tak usah kalian otak-atik ini. Muka saya pucat betul Pak Ustadz. Kalau jalan saya macam mayat, kata orang. Boleh kau pakai bedak, hanya sebatas warna kulit, jangan lebih daripada itu. Nah, ini tentang masalah mengotak-atik wajah. Ini di zaman sekarang luar biasa. Kenapa habis duitnya untuk wajah? Karena saking banyaknya duit, tak tahu lagi mau dibuang kemana. Seandainya dia peduli pada rumah tahfiz Quran,
untuk wajahnya itu berapa budgetnya sebulan, diserahkannya untuk anak yatim fakir miskin. Sanggup pula untuk budget wajah sampai 5 juta, sementara ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Di mana hatimu? Kau titipkan di tempat penitipan sendal. Bolehkah kalau tinggal puasa diganti dengan bayar fidyah tanpa mengerjakan puasa? Boleh. Saya perempuan Pak Ustadz, meninggalkan puasa. Ya, boleh saya bayar fidyah? Boleh. Syaratnya umur 80 tahun. Boleh. Silakan. Mana oma-oma yang umur 80? Syarat yang kedua Pak Ustadz, sakit di Ramadan tak sehat-sehat sampai mati. Dalilnya Pak Ustadz, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai mati tak sanggup karena tua renta, karena penyakit akut, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah saja. Kalau sehat Pak Ustadz, qadha, ganti. Jadi yang dua ini boleh, tua renta dengan sakit tak sembuh-sembuh. Ustadz, anak dan istri adalah ujian, betul? Suami itu ujian juga, ujian nasional. Jadi jangan cuman bapak berkata, istriku, anakku, kau adalah ujian bagiku. Ibu juga bisa membalas, bang, aku ini ujian mid semester. Abang, ini ujian terberatku dalam hidup. Ayat itu untuk laki-laki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, ayat itu juga berlaku untuk perempuan. Mana ayat untuk laki-laki berlaku untuk perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ayatnya untuk laki-laki. Mana ada untuk perempuan? Kalau perempuan bunyi ayatnya tak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunnas shiyam. Nanti kalau ayat ini dipahami hanya untuk laki-laki, banyak ibu-ibu tak puasa. Ibu tak puasa. Ayat itu untuk laki-laki, guys. Bukan untuk perempuan. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu diuji dengan syahwat kepada perempuan. Kebalikannya, perempuan juga diuji syahwat kepada laki-laki. Begitu pemahaman ayatnya. Jadi kalau istri dan anak adalah ujian bagi suami, maka sesungguhnya suami juga adalah ujian bagi istri. Ujian suami menghadapi istri, ujian istri menghadapi suami. Macam-macam suami, macam-macam pula ujiannya. Aku berat kali ujianku nih Pak Ustadz. Macam mana lakimu? Tak balik-balik dilarikan pelakor. Ujian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya soleh-soleh, insyaallah. Amin. Kalau suami ibu selalu pergi karena sholat berjamaah, karena iktikaf di masjid, karena berdakwah, bersabarlah, ibu dapat pahalanya. Bandingkan dengan tetangga ibu yang suaminya tak balik-balik main gaple, suaminya tak balik-balik mabuk sakau narkoba, suaminya tak balik-balik berzina. Ujian macam-macam. Apa solat memakai masker, apakah solatnya sah? Solat pakai masker karena wabah COVID, solatnya sah. Allahu Akbar. Tapi kalau sujud hidungnya tak nempel ke lantai Pak Ustadz. Hidung menempel ke lantai itu hukumnya sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ketika kena COVID, hidungnya tak kena ke lantai, kena ke masker, sholatnya sah.
Ada hadis mengatakan kalau wajah tertutup maka salatnya tak sah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum. Hadis dhaif hanya bisa untuk motivasi amal, fadhail amal. Untuk jadi dasar hukum tak bisa. Orang yang salat mata kakinya tertutup, salatnya batal. Hadis dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Orang yang wajahnya tertutup pakai masker, salatnya tak sah. Hadis dhaif tak bisa jadi dasar hukum. Maka bapak ibu yang pakai masker sholatnya sah. Imam Masjidil Haram pakai masker, imam di Masjid Al-Azhar Kairo berjarak, kita ikut saja ulama. Paling selamat ikut ulama. Minta tolong Ustaz doanya agar kami tetap sabar dan istiqomah dalam beribadah, khususnya menghafal Quran, agar jadi hafiz Quran yang paham serta mampu mengamalkan Quran. 1 hari 1 lembar, 10 hari 10 lembar, 1 juz 10 lembar. Kalau 1 hari anak tahfiz Quran menghafal 1 lembar, maka 1 bulan dia hafal 3 juz. Berarti 10 bulan dia hafal 10 juz. Berarti kalau setahun dia hafal 36 juz. Quran mana itu 36 juz? Secara teori menghafalnya mungkin bisa, tapi murajaahnya, mengulangnya, kita tidak mendidik mereka menjadi orang penghafal Quran lalu melalaikan Quran. Kita tidak mendidik mereka menjadi penghafal lalu melupakan Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal Quran 3 tahun, bukan menghafalnya, murajaahnya sehingga mutqin, mengulang hafalan yang lama sehingga dia menjadi orang yang hafal, betul-betul hafal. Kita doakan dalam 3 tahun ini anak-anak kita menjadi penghafal yang mutqin. Amin. Bangkitkan semangat kalian anakku. Kalau anak-anak penghafal Quran tiba-tiba down, datang malasnya murajaah, datang lemahnya, jangan dinasehati, jangan diceramahi. Jadi cuma bawa ke tempat lampu merah, tempat orang jual tisu nyari duit untuk makan. Di lampu-lampu merah yang jual koran, jual tisu, jual kacang, itu bukan mau ngapal Quran, itu bukan mau cari kaya, itu bukan mau cari duit, itu untuk makan, dan kebagian besarnya dieksploitasi oleh sindikat-sindikat yang pakai baju badut dari pagi sampai petang, yang suami istri buta pagi, suaminya sore, istrinya buta ganti-gantian. Itu semuanya adalah mencari duit, bahkan dieksploitasi untuk makan. Anak-anak yang bandel susah diatur, bawa mereka untuk menunjukkan. Insya Allah pulang dari situ dia akan bersyukur kepada Allah, betapa aku dapat nikmat yang besar. Masih ada orang tua yang mau peduli pada pendidikan, tak mempan diceramahi. Karena ceramah tak masuk ke telinga orang yang tak mau mendengar. Tapi dengan menengok mata langsung, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Jadi anak-anak mesti bangkitkan terus semangat menghafal Quran. Kalau bolehlah hari yang lalu boleh mundur kembali, maka kami yang tua-tua ini ingin balik lagi macam kalian, ingin menjadi penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad apa yang Ustaz inginkan? Profesor Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Di antara titelnya apa yang Ustaz paling inginkan? Kalau boleh mundur balik ke belakang, saya ingin muda lagi macam kalian, ingin masuk lagi ke ma'had tahfiz Quran, rumah Quran Mindi Barokah. Yang tua-tua bapak-bapak ini pun ikut. Apalagi ibu-ibu yang ketika suaminya jadi imam, ayatnya kul huwallahu wa falaq wa nas sama kuliah. Mereka sangat ingin lagi menjadi penghafal Quran, tapi masa lalu tak dapat dijemput, tak bisa mundur lagi. Menetes air mata darah kami ingin muda lagi, tak bisa. Waktu sudah berlalu. Maka kita yang sakit hati dengan masa lalu kita balaskan dengan anak-anak kita mesti penghafal Quran. Aku memang bodoh Pak Ustadz, aku tak pandai mengaji Pak Ustadz, aku dulu jahat Pak Ustadz, aku balaskan sakit hatiku, anakku mesti hafal Quran, mesti begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, aku ini bodoh Pak Ustadz, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. Nauzubillah, ini ayah Abu Jahal Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah, beruntung betuah kampung kita. Kenapa? Ada orang yang dititipkan harta, dibukalah peluang untuk penghafal Quran,
Maka ini semua bukan sekedar ceramah. Ustadz cuman pandai ceramah aja, enggak. Saya pun membuka rumah Quran juga di Pekanbaru Riau. Dibuka juga rumah Quran free gratis anak-anak, tapi khusus perempuan saja. Tempat saya perempuan saja, lalu kemudian di Yayasan Tabung Wakaf Umat laki-laki saja. Karena laki-laki perempuan ini tak bisa disatukan. Kalau disatukan di rumah tahfiz Quran tak jadi dia menghafal, asik menengok-nengok aja. Jadi kalian sabar-sabar aja anakku, laki-laki semua, tanamkan dalam diri kalian, kalian hafal Quran. Terus nanti kalau udah hafal Quran mau jadi apa kami Pak Ustadz? Hafal Quran mau masuk tentara dapat prioritas. Hafal Quran mau jadi polisi dapat prioritas. Hafal Quran masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta gratis beasiswa full. Pak rektornya bicara ke saya, hafal Quran. Ternyata para penghafal Quran bisa jadi apapun, dan pengalaman dosen-dosen cerita ke saya, mendidik anak penghafal Quran jauh lebih mudah Pak Ustadz karena otaknya lebih cerdas. Iyalah, 30 juz bisa pula dia hafal, mana pojok-pojok Quran hafal dia, letak ain, letak juz, letak surat, hafal dia semua. Apalagi yang lain-lain tuh kecil aja sama dia, cincai, upil-upil aja, 2 kali embus selesai. Quran kalam Allah bisa dihafalnya, apalagi yang lain. Yang lain ilmu-ilmu lain tuh menyusul saja. Kenapa? Karena otaknya sudah terstruktur, diajak berpikir, dipakai 30 juz ada, disematkan, diinstalkan di dalam. Dan yang paling membahagiakan adalah nanti bapak ibunya di akhirat dipakaikannya mahkota dari cahaya, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat, pertolongan, dikasih Allah mereka syafaat untuk masuk ke dalam rahmat surga Allah. Dan di antara mereka tentu memberikan syafaat. Siapa yang dulu mereka kasih? Tentu Abdul Somad duluan. Setelah itu barulah Pak Mislin, Ibu dan lain. Saya duluan dikasih mereka. Kata siapa? Kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan tahniah selamat kepada Pak Mislin AS beserta Ibu, anak menantu dan keluarga beserta seluruh karyawan, karena mereka mendapatkan limpahan barokah dari penghafal Quran. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum tur'amun, turun rahmat. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di PT, turun rahmat di PT. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Ini Quran bukan dibacakan, otaknya Quran, hatinya Quran. Quran dibacakan ke air, berubah molekul air. Ini bukan Quran dibacakan ke air, badan kita ini isinya banyak air, darah. Darah dalam badan mereka ini berubah menjadi rahmat Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Quran, rumah Quran, turunlah keberkahan-keberkahan insyaallah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai imam, jadikan Quran sebagai cahaya, jadikan Quran sebagai rahmat, jadikan Quran sebagai hidayah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana kami. Jadikan Quran sebagai sebab turunnya rezeki kami. Jadikan Quran sebagai pembela kami di akhirat ketika kami tak dapat dibela oleh siapapun, anak dan harta akan menjauh. Datang Quran menjadi penolong kami nanti menghadapmu ya Allah. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan. Bagaimana prinsip awal berdakwah di daerah minoritas? Ada ulama besar di Sumatera Utara. Waktu itu seorang sultan dari kerajaan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini cinta kepada ulama. Maka diundangnya lah ulama dari Riau. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu sudah jadi kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Rokan Hulu. Ibu kotanya Pasir Pangarayan. Disitulah di Rokan Hulu itulah kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian di kampung itu, kampung di Langkat itu,
Syekh Abdul Wahab Rokan diminta nama, Tuan Syekh, apalah nama yang cocok untuk kampung ini? Maka kata Syekh Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Ku kasih nama kampung ini Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Babus Salam. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang Tuan Syekh yang ke-12, cicit beliau, Syekh Tuan Guru Dr. siapa? Zikmal Fuad. Guru saya dulu di Pondok Pesantren Darul Arafah. Nah, beliau walaupun dilangkat di Sumatera Utara, mengirim dai-dai ke pedalaman Riau. Yang tak Islam di Riau itu namanya suku Sakai. Orang tinggal dalam hutan tak Islam. Dikirimnya pengganti Tuan Syekh, kalau ada Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh tak bisa datang, dikirimnya penggantinya. Pengganti itu namanya khalifah. Pengganti Tuan Syekh tak bisa datang, Tuan Syekh karena sibuk, maka pengganti itu namanya khalifah. Khalifah pengganti. Makanya Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah artinya pengganti. Maka digantikanlah oleh khalifah di sana. Masuklah khalifah itu ke dalam hutan untuk berdakwah. Bagaimana mursyid tarekat Naqsabandiyah berdakwah ke suku Sakai? Bukan dicabutnya pedang, masuk Islam kalian. Kalau tak Islam, ku pancung kepala kalian. Tak begitu cara mereka. Masuklah khalifah ke dalam suku Sakai. Lalu kemudian apa kata dia? Tuan Syekh, Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami, kata orang Sakai. Sakai ini bahasanya bahasa Melayu juga. Mereka Melayu tua. Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami. Apa kata Tuan Khalifah? Aku mau singgah, tapi anjing kalian tambatkan dulu. Anjing mereka lalu lalang naik turun. Akhirnya ditambatkannya anjing. Begitu cara mereka, tak menyinggung perasaan. Sampai akhirnya banyaklah orang Sakai yang masuk Islam. Lalu kemudian batin-batin, kepala suku Sakai itu namanya batin-batin, merasa terganggu stabilitas keamanan nasional Sakai. Ini suku kita akan musnah nanti kalau semua masuk Islam. Akhirnya ditantang mereka lah khalifah tadi. Datanglah batinnya membawa perang panjang. Khalifah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat kau sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Oh, biasanya mereka ini kebal, ditantangnya khalifah Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Datang kata khalifah, dipanggilnya muridnya. Muridku sini, kalau untuk menyunat kau ini tak perlu aku, cukup muridku aja. Datang kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu depan pisau, cukup belakangnya aja. Disapunya sekali, putus barang. Itulah asal muasal masuk Islamnya suku Sakai. Ditulis cerita itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau, dicetak di Pustaka UIR Press, Universitas Islam Riau. Judulnya Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah dalam mengislamkan suku primitif suku Sakai. Jadi orang Sakai hampir semua sudah masuk Islam, ada sebagian yang tidak. Jadi mereka masuk Islam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dukun-dukun, bomoh-bomoh, tergantikan profesinya dengan tuan mursyid, tuan khalifah dan mursyidin. Jadi menarik bagaimana pengislaman suku oleh tarekat Naqsabandiyah. Sesudah suku terasing tadi masuk Islam ke masjid, datanglah orang sekarang membid'ahkan tarekat. Orang tarekat mengislamkan yang tak Islam. Orang sekarang membid'ahkan, mengkafirkan pula tarekat. Betapa malunya kita dengan para tuan-tuan guru yang mengislamkan masyarakat tertinggal minoritas. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, saya ingin ajak kalian, mahasiswa UIN, mahasiswa UIR, mahasiswa USU, mahasiswa UISU, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, coba bangkitkan lagi khazanah bagaimana proses pengislaman suku terasing, termasuk kontribusi Al-Wasliyah dalam mengislamkan suku terasing yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ustadz, antara witir dan tahajud yang lebih baik dikerjakan yang mana Pak Ustadz? Karena ada salah satu Ustadz bahwa witir yang dilakukan itu sampai 11 rakaat, tahajudnya 8.
Habis tahajud 8 2 rakaat 1 salam 2 rakaat 1 salam 2 rakaat 1 salam 2 rakaat 1 salam. Habis itu baru witirnya 3. Witirnya 3 caranya bisa 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat, habis itu 1 rakaat. Habis itu bisa juga dibuat witir 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan sholat maghrib, sholat fardu. Ada riwayat menyebutkan witir 11 rakaat. Witir 1 rakaat paling sedikit, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Kalau ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat 13 rakaat, dimasukkan qobliyah subuh. 11 rakaat tambah qobliyah subuh 2 berarti 13 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tak pernah Nabi menambah lebih dari 11 rakaat. Kalau ada yang menyebut 13 rakaat, berarti dimasukkannya qobliyah subuh. Yang afdal adalah tahajud. Mana dalilnya tahajud afdal? Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah. Nafilah talak sebagai amal tambahan. Amal pokoknya mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amal tambahannya inilah tahajud malam. Asa rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan diletakkan Allah di tempat yang terpuji. Witir Pak Ustadz, witir juga baik. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itulah dia sholat witir. Kita pun buka puasa, bilangan kurmanya ganjil. Kau udah buka puasa? Udah. Berapa kurmanya? 3 kaleng. 3 biji, bukan 3 kaleng. Ustaz, apa hukumnya apabila saya membaca Quran melalui HP? Dikalau saya maaf lagi halangan. Perempuan yang berhalangan tak boleh membawa Quran, tak boleh memegang Quran. Kalau di handphone Pak Ustadz, Qurannya tak dipegang, maka boleh dia tengok handphone, dia baca. Perempuan yang hafal Quran, mengulang hafalannya dalam hati, maka dia tengok tulisannya. Quran, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya Qoro'a. Cara mendownloadnya Pak Ustadz, buka Play Store. Setelah itu tulis di situ Qur'aa. Qur'aa. Namanya Qoro'a. Yang punya ini jamaah kita. Qoro'a, belajar Quran dan ibadah. Aplikasi ini bagus. Dengan Qoro'a ini kita bisa mendengarkan bacaan hafalan kita. Kalau salah dikasih taunya. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya tak cerdas. Smartphone. Jadi kalau kita salah dikasih taunya, kau salah, kau salah, kau salah, kata dia. Nah, namanya Qoro'a. Dan ada di situ Quran, lalu dibuka. Bisa juga Quran digital. Ah, ditengok Quran, baca. Jadi kalau ada Quran di handphone kita, Pak Ustadz, boleh kita bawa handphone ini masuk WC? Boleh. Tapi padamkan dulu. Pas gelap tuh baru masuk WC. Jangan pas terang nampak, ya ayyuhallazina amanu. Boleh. Padam dia, gelap, baru masuk ke dalam WC. Mana boleh Pak Ustadz? Boleh, karena dia mati. Sama juga macam kepala kita ini. Kan ada di kul huwallah di dalam kan? Kul huwallah, kul ayyuhal kafirun, kan ada. Waktu kita masuk WC kita tinggalkan otak ini di pintu, kan tidak? Kalau ada orang melarang membawa handphone yang ada Qurannya masuk WC, tak usah marah-marah. Suruh dia nanti pas masuk WC kau tinggalkan otak kau di pintu. Karena walaupun tak 30 juz, insyaallah juz 30 kan ada juga di situ. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Berbunyi dalam WC itu. Baru tak boleh. Itu makanya jangan sampai nada panggil, nada dering ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya perlu pas di ruang tamu. Pas di WC berbunyi ayat Quran dalam WC. Berdosa kita. Tak boleh nada panggil itu ayat Quran. Kenapa? Putus. Bismillahir, halo, putus. Berubah maknanya. Nah ini semua adalah pelajaran bermakna. Jadi boleh sholat menengok Quran. Sholat sunat. Nah, jadi kalau sholat tahajud malam, abangku tengok ayatnya kulhu aja.
Besok malam kita tes 1 juz. Memang hafal abang Quran, kau tengok aja besok. Rupanya aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Digasnya malam itu 1 juz 8 rakaat. Boleh. Menengok Quran. Pas mau rukuk sujud masukkan. Tapi kalau bisa dicari gambar pesawat dulu di atas, di off kan dia, di off kan. Jangan sampai pas itu masuk telepon Ustaz Iqbal, tahajud bang, kena kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Jaga istiqomah amal Ramadan kita diteruskan di bulan Syawal. Tetap bangun malam tahajud, tetap bangun malam berzikir, tetap puasa sunat bulan Syawal. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah wa khususan ala sahibi hadzal bait. Turunkan rahmat keberkahan kepada seluruh jamaah ini, bil khusus kepada sahibul bait ya Allah. Barik lahu fi umurihi, berikan berkah umur panjang. Barik lahu fi auladihi, berikan berkah anak soleh solihah. Barik lahu fi rizqi, berikan berkah rezeki halalan thayyiba. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam.